kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai integral tertentu. Ya, ini merupakan melanjutkan subbab dari pertemuan yang sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Jangan lupa kalian isi absen terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi dikatakan, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi integral tertentu. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui proses pembelajaran daring dengan berbantuan YouTube, Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, menghitung nilai integral tertentu fungsi aljabar, menentukan nilai integral tertentu fungsi aljabar, dan menyelesaikan hasil integral tertentu fungsi aljabar. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai integral tak tentu. Nah, kalian masih ingat gak sih bentuk dari integral tak tentu itu seperti apa? Ya benar, bentuknya adalah integral fx sama dengan fx ditambah c. Dikatakan integral tak tentu karena memiliki nilai c sebagai konstanta yang nilainya itu sembarang atau tak tentu, sehingga dikatakan jadi integral tak tentu. Selanjutnya, bagaimana sih pola pengintegrasian dari integral tak tentu ini? Nah, adapun pola pengintegrasiannya, mengapa hal ini disinggung? Karena pada dasarnya pola pengintegrasian pada integral tertentu itu sama dengan integral tertentu. Lalu, apa sih contoh masalah penggunaan integral tertentu? Misalkan, kalian akan menghitung luas suatu bidang datar dengan bentuk yang diketahui, baik itu segitiga, persegi panjang, ataupun lingkaran. Maka, kalian bisa menghitungnya dengan rumus-rumus dasar. Namun, bagaimana cara kalian menghitung luas suatu bidang yang bentuknya tak tentu? Sebagai contoh, di sini ada sebuah gambar di mana terdapat suatu daerah di bawah kurva fx dengan batasan nilai x sama dengan a dan x sama dengan b serta garis x. Bagaimana cara menghitungnya? Jika diperhatikan pada gambar tersebut, luas dari daerah di bawah kurva sama dengan luas jumlah total dari 11 persegi panjang. Lalu, bagaimana jika kita memperbanyak jumlah persegi panjangnya? Luas dari daerah di bawah kurva lebih mendekati, sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila jumlah persegi panjang dibuat tak hingga, maka luas dari daerah di bawah kurva lebih mendekati. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar untuk menghitung luas suatu bentuk tertentu. Luas suatu daerah di bawah kurva y sama dengan fx dapat dicari dengan mengintegralkan fungsinya melalui selang x lebih besar sama dengan a dan x lebih kecil sama dengan b, atau dapat dinotasikan menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi dari integral tertentu. Pengertian dari integral tertentu adalah bentuk integral yang pengintegrasiannya itu memiliki batasan, yaitu batas atas dan batas bawah yang ditulis pada bagian atas dan bawah notasi integral, atau dapat dituliskan seperti ini. Integral dari fx terhadap dx dengan batasan a. Nah, integral tertentu ini notasinya seperti ini, di mana pola pengintegralan itu memiliki variabel dengan batasan, yaitu batas bawah dan batas atas. Cara pengintegralannya itu adalah sama dengan b dikurangi f sama dengan a, atau b ini merupakan batas atas dan a ini merupakan batas bawah. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari integral tertentu. Mengenai sifat-sifat integral tertentu. Untuk sifat yang pertama, sesuai dengan pengertian dari integral, di mana dari a sampai b f
dapatkan pada contoh. Misalkan di sini kita memiliki sebuah soal integral dari 2 sampai 3 x kuadrat dx. Sebelum mengerjakannya, kita harus ingat bagaimana pola pengintegralan dari integral tak tentu. Dimana misalkan kita memiliki integral x pangkat n, maka integralannya adalah x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1. Jadi integral dari x kuadrat dx adalah x pangkat 3 per 3. Karena kita memiliki batasan variabel itu 2 dan 3, maka kita tulis 2 dan 3. Lalu kita substitusikan nilai 3 dan 2 ke fungsi yang telah diketahui. 3 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi 3 sama dengan 3 pangkat 3 27 per 3. 2 pangkat 3 adalah 8 per 3. Maka hasilnya 19 per 3. Ini merupakan contoh soal penggunaan dari sifat integral bersatu yang pertama. Untuk sifat yang kedua itu adalah yaitu integral dari a sampai b fx dx sama dengan negatif integral b a fx dx. Kita ke contoh penggunaannya. Soalnya sama saja ya, agar bisa mengembalikan apakah benar integral dari b itu sama dengan negatif dari integral b sampai a fx dx. Ya, itu saja sama ini. Maka integral dari 2 sampai 3 x kuadrat itu katanya sama dengan negatif integral. Jadi ini adalah ini atas, ini juga adalah bisa kita lakukan proses pengintegralan. Nanti negatif dalam kurung x pangkat 3 per 3 dari 2 negatif dalam kurung, berarti yang awalnya adalah 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 8 per 3 dikurangi 27 per sama dengan negatif dalam kurung 8 dikurangi 27 negatif 19 per 3. Negatif dikali negatif positif, jadi 19 per 3. Apakah hasilnya sama? Nah, ternyata sifat ini terbukti benar. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga, integral dari a sampai h fx dx adalah 0. Nah, langsung saja ya kita ke contoh penggunaannya. Contoh. Untuk fungsinya sama seperti contoh dari sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Misalkan di sini ada integral 2 sampai 2 x kuadrat dx. Apakah benar 0 hasilnya? X pangkat 3 per 3 dari 2 sampai 2. Substitusikan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 2 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3 dikurangi 8 per 3. Hasilnya 2. Selanjutnya
sih sifat yang ini? Langsung ke contoh. Misal, integral dari 2/3 dari 1 dx. Kalau kita mengintegralkannya dengan pola integral itu, maka hasilnya adalah x dan dari 2 substitusikan, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Bagaimana jika kita mengintegralkan menggunakan sifat? Cara lain. Kan diketahui ya, integral dari 2/3 1 dx. Berarti di sini nilai c-nya adalah 1. Nilai b-nya 3, nilai a-nya 2. 1 dikali 3 dikurangi 1. Ternyata dengan cara pengintegralan atau menerapkan sifat itu hasilnya sama. Selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu misalkan integral dari a ke b c f x dx, di mana c merupakan konstanta bilangan real. Nah, sama dengan c integral dari a sampai b fx dx. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan ada integral dari 2 sampai ke 3 2x kuadrat dx. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bagi dua ya. Ini dengan pengintegralan, ini dengan penerapan sifat. Kita akan membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Langsung misalkan integral 2/3 2x kuadrat dx sama dengan, kalau dengan pengintegralan biasa ya, integral dari adalah berarti 2x pangkat 3 per 3 dari 2 sampai 3. 2 per 3. X-nya substitusi nilai 3 pangkat 3 dikurangi 2. Substitusi nilai 2 pangkat 3 per 3. 3 pangkat 3 27 dikali 2 54 per 3 dikurangi 2 pangkat 3 8 dikali 2 16. 54 dikurangi 16. Ini bisa langsung dioperasikan karena penyebutnya sama. 54 dikurangi 16 adalah 38. Ini untuk pola pengintegralan biasa. Lalu bagaimana jika kita ke penerapan sifat? Kan integral yang kita itu 2/3 2x kuadrat dx. Kalau menerapkan sifat berarti nilai c-nya 2, berarti 2 3x kuadrat dx sama dengan 2 kali x pangkat 3 per 3 dari 3. Substitusikan x-nya 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 2 pangkat 3 per 3. 2 dari 27 dikurangi 8 per 3 dengan 2 dikali 19 3. Atau 2 dikali 19 38 per 3. Nah, ternyata jika dilihat itu hasilnya sama. Selanjutnya ada sifat yang keenam. Misal ada integral a sampai b fx ditambah dx
proses pengintegralannya itu bisa satu suku, jadi integral dari fx terlebih dahulu, lalu integral dari dx. Langsung ke contoh penggunaannya. Misalkan di sini ada integral 2 sampai ke 3 x kuadrat ditambah x dx sama dengan integral dari 2 sampai 3. Karena akan menerapkan dari rumus sifat, maka satu-satunya integral dari x kuadrat dx ditambah integral dari x dx. Langsung integral dari ini sama ya seperti soal pada sifat 1 sampai ke 4. Jadi x pangkat 3 per 3. Nah, integral dari x adalah x kuadrat per 2, dimana 3 sama dengan x pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 2 pangkat 3 per 3 ditambah ini 3 pangkat 2 per 2 dikurangi 2 pangkat 2 per sama dengan 8 per 3. Kalian bisa selesaikan ini terlebih dahulu, yaitu 19 per 3. Lalu ini adalah 9 per 2 dikurangi 4 per 2. Jadi ditambah 9 dikurangi 4, 5 per 2. Nah, karena penyebutnya ini berbeda, maka proses operasinya kita harus menemukan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 9, 38 ditambah 6. 6 bagi 2, 3 kali 5, 15. 38 ditambah 15 adalah 50. Sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini mirip dengan sifat yang keenam, hanya berbeda pada operasinya saja. Misalkan ada integral a sampai b fx dikurangi gx dx. Sama seperti dari sifat yang keenam, yaitu ya integral a b fx dx dikurangi integral a gx dx. Langsung kita ke contoh penggunaannya. Misalkan soalnya sama ya, sama seperti soal yang ke-6. X kuadrat dikurangi x, kan tadi ditambah, sekarang dikurangi dx. Integral dari 2 sampai 3 x kuadrat dx dikurangi integral x dx. Hasilnya adalah x per 3 dikurangi x kuadrat dari
penggunaan dari sifat yang ketujuh. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dari integral tertentu. Nah, salah satu penerapan dari integral tertentu itu seperti yang telah dijelaskan pada awal pembelajaran adalah menghitung luas suatu daerah dengan bentuk tak tentu. Nah, proses mencarinya itu adalah kita mengintegralkan fungsi dengan batasan a dan b, atau bisa ditulis dengan integral dari a sampai ke b dari x. Fx itu adalah nilai fungsi dari daerah bawah kurva. Jadi kan pasti fungsi yang kita ini. Nah, langsung saja kita ke contoh. Misal ya, di sini ada sebuah contoh, hitunglah luas daerah di bawah kurva fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 pada sumbu x dengan garis x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa proses mencari luas suatu daerah dengan bentuk tak tentu, kan ini bentuknya tidak diketahui ya, itu bisa dicari dengan mengintegralkan fungsinya terhadap batasannya. Batasannya ini sudah diketahui, ada x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Jadi bisa ditulis jadi integral dari 1 sampai 3, atau bisa ditulis dulu rumusnya ya, a b f x dx sama dengan integral dari 1 sampai 3. Fx-nya adalah 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dx. Nah, setelah kita menemukan ini, maka bisa langsung dioperasikan, yaitu integral 1 sampai 3 4x kuadrat dikurangi x pangkat 3 dx sama dengan menerapkan sifat yang ke-7 bisa di 1 3 4x kuadrat dx dikurangi 1 3 x pangkat 3 dx. 4x kuadrat di sini terdapat konstanta, bisa jadi 4 integral dari 1 sampai 3 x kuadrat dx kurangi integral 1 3 x pangkat 3 dx sama dengan 4 dalam kurung. Integral dari x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3 dari 1 sampai 3 dikurangi adalah x pangkat 4 per 4. Jika kalian bingung cara mencari integral dari x kuadrat dan x pangkat 3, kalian bisa menghitung gini ya. Misalkan kan polanya itu x pangkat n sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n tambah 1. Di sini ada x pangkat 2, berarti x2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 sama dengan x pangkat 3 per 3. Kalian bisa menghitung ini di bagian catatan kalian ya. Terus di sini ada x pangkat 3, berarti x pangkat 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 sama dengan x pangkat 4 per 4. Setelah mendapatkan hasil integralnya, selanjutnya kita substitusikan nilai batasannya. Jadi 4 dikali 3 pangkat 3 per 3 dikurangi 1 pangkat 3 per 3 dikurang 3 pangkat 4 per 4 dikurangi 1 pangkat 4 per 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 27 per 3 dikurangi 1 per 3. Benar nggak 1 pangkat 3 itu 1? Selanjutnya ada 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3, 9 dikali 3, 27 dikali 3, 81 per 4 dikurangi 1 pangkat 4, 1 per 4. Maka hasilnya
3 dikurangi 80 dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 20. Kan 20 itu sama seperti 20 per 1. Untuk mengoperasikan ini kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi 3 berarti 104 dikurangi 60 per 3 sama dengan 44 per 3. Ini hasilnya. Yang selanjutnya itu ada mengenai menghitung luas yang dibatasi oleh dua kurva atau gambarnya seperti ini. Nah, luas dari bidang ini bisa kita cari dengan L sama dengan integral A ke B dari Y kurang Y1 dx, atau bisa ditulis dengan L sama dengan integral AB dx dikurangi fx terhadap dx. Nah, agar tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soal. Misal di sini ada contoh, yaitu luas suatu daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X. Cara menentukan luas dari daerah ini, kita pertamanya menentukan titik potongnya terlebih dahulu. Ya, penyelesaiannya. Tentukan titik potong, yaitu Y2 sama dengan Y1 atau X kuadrat sama dengan X kubik. X kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Berarti X dalam kurung X dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 itu akan menjadi nilai batas bawah dan batas atasnya. Langsung bisa dicari dengan mensubstitusikannya pada rumus, yaitu L sama dengan integral AB dx dikurangi fx dx adalah 1, batas bawahnya ada 0, dx nya adalah X kuadrat dan adalah X dx sama dengan 0 1 X kuadrat dx dikurangi 0 1 X dx sama dengan seperti yang tadi ya, X pangkat N sama dengan X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1. Ingat-ingat ya pola yang ini, jangan sampai lupa. Jadi kalau X pangkat 2 berarti X 2 ditambah 1 X pangkat 3 per 2 ditambah 1 3. Batasnya adalah 1 dan dikurangi X. X nya berarti pangkat 1. X pangkat 1 ditambah 1 X kuadrat per 1 ditambah 1 2. Batasannya adalah 1 dan 0. Langsung substitusikan nilainya. 1 pangkat 3 adalah 1 pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3 kurangi 1 pangkat 2 per 2 dikurangi 0 per pada dikurangi 1 per 2. Ini bisa dioperasikan jika dibagi atau jika nilai penyebutnya sama. 6 dibagi 3 2 dikali 1 2 6 dibagi 2 3 3 negatif 1 per 6. Nah, perlu diperhatikan nilai luas itu tidak akan negatif, sehingga hasilnya kita harus mutlakkan. Jadi hasilnya adalah 1 per 6 satuan luas. Selain digunakan untuk menghitung luas suatu daerah dengan bentuk tertentu, aplikasi dari integral tertentu itu bisa digunakan untuk menghitung volume suatu benda yang dibatasi oleh kurva. Volume suatu benda didapat dari luas daerah yang diputar dengan cara tertentu atau biasa disebut dengan volume benda putar.
tidak akan dibahas pada pertemuan kali ini, karena volume benda putar memiliki KD tersendiri yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.